Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 5, Rasul Allah idolaku, dengan subtema 3, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tetap semangat dan ikuti terus pembelajaran ini hingga tuntas. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, yuk kita nyanyi bersama dengan judul 25 Rasul. Lagu yang dibawakan oleh kelompok nasyid dari Malaysia, yakni Raihan. Yuk kita nyanyi bersama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Muhammad al-Mustafa. Anak, mari selanjutnya kita mulai pembelajaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik ayat Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ilyasa laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Al-Quran surat As-Saffat ayat 123. Ayat tersebut tadi menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar-benar seorang rasul yang patut kita imani dan kita contoh keteladanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, siapakah Nabi Ilyas alaihissalam itu? Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yakni kaum Bani Israel, yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya
Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di gua selama kurang lebih 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah benar. Kemudian setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam pun didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum Nabi Ilyas alaihissalam pun kembali merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan kaumnya yang durhaka kepada Allah dan juga menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam, maka banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut. Adapun pelajaran yang dapat kita petik, yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Meskipun umatnya menentang ajarannya, namun beliau tidak pernah putus asa untuk terus berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan manusia yang durhaka, maka Allah turunkan malapetaka atau siksaan bagi mereka. Setelah kalian mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan hendaklah kita selalu mencontoh keteladanan dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.